Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bicara tentang Prabowo ya. Menarik ini Prabowo ini. Dan tampaknya dia sudah hampir bisa dipastikan jadi presiden ya. Dengan segala kecurangan yang mengiringinya. Dan dia diem saja dan dia merasa nggak curang. Ya enak kekuasaan. Mungkin dia tahu kalau ada kecurangan. Tapi dia nggak mungkin membela Anies Baswedan kan, yang juga merasa dicurangi. Jadi ada pernyataan menarik dari Rias Rashid ya. Diwawancara sama siapa ya? Di Abraham sama Speak apa nggak salah. Saya pernah ketemu sama Prabowo katanya. Ngobrol. Prabowo sadar nggak katanya? Waktu 2019 itu tahu nggak bahwa Prabowo itu dicurangi tahun 2019. Apa jawab Prabowo? Tahu. Tahu. Dicurangi oleh Jokowi ya. Ya dan timnya lah. Tahu. Dan kemudian kan kita flashback sedikit ya. Dia ke MK, kalah di MK kan, di Mahkamah Konstitusi. Dulu orang duduk di aspal di depan MK, ibu-ibu dan pendukung-pendukung Prabowo, termasuk saya pendukung Prabowo. Saya hadir di depan MK itu ngeliput, ya kan? Dulu, dan saya bikin sampai 100 video tentang Prabowo dulu. Terus dia ucapan terkenal itu, saya timbul bersama rakyat dan saya tenggelam bersama rakyat. Tapi akhirnya Prabowo faktanya ya, dia timbul bersama Jokowi dan rakyat dibiarkan tenggelam sampai sekarang ya. Makanya dia dulu umat Islam marah ya. Pendukung-pendukung Prabowo ya. Kalau dulu dibelain mati-matian, dananya itu ya dari masyarakat untuk dana kampanye. Banyak pedagang-pedagang yang melemparkan uang ke panggung-panggung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden kan, ke Prabowo. Mereka mengharapkan perubahan dengan hashtagnya waktu yang terkenal ganti presiden. Maksudnya ganti Presiden Jokowi supaya jadi yang presiden 2019 itu Prabowo. Tapi kalah ya di Mahkamah Konstitusi. Saya sampai ngeliput, padahal saya nggak mau ngeliput, nggak mau masuk Jakarta lagi udah berpuluh-puluh tahun. Dan didukung oleh Ijtima Ulama Prabowo itu, mendukung Prabowo. Bahtiar Nasir juga mendukung. Ustadz Abdul Somad mendukung. Ustadz Adi Hidayat mendukung, ya kan? Tadinya Ustadz Abdul Somad yang akan jadi calon wakil presiden. Ustadz Abdul Somad nggak mau, akhirnya Sandiaga Uno dengan melepaskan tanggung jawab sebagai wakil gubernur Anies. Anies ditawarin tadinya, nggak mau Anies calon wakil presiden Prabowo. Kenapa? Karena dia terikat dengan janji kampanyenya, dia akan menyelesaikan tugasnya menjadi gubernur DKI selama 5 tahun. Jadi dia nggak mau ya, Prabowo jadi calon presiden, dia nggak mau ingin menjadi calon wakil presiden. Ya singkat cerita begitulah ya, sedekar flashback. Akhirnya Prabowo itu bergabung dengan Jokowi dan dia dapat Menteri Pertahanan, dan orang mengatakan dia sebagai pengkhianat
siapa? Prabowo pengkhianat umat Islam. Tapi Prabowo di Deddy Corbuzier di podcastnya dia, saya bergabung untuk mengabdi kepada negeri. Nah, kembali ke Rias Rasyid tadi, Prabowo tahu nggak dulu dicurangi? Tahu kan? Dan dia kalah di Mahkamah Konstitusi. Nah, terus kata Rias Rasyid, kalau memang tahu dicurangi ya jangan nyurangi orang kalau gitu, kira-kira gitu. Dan perbicaraan Rias Rasyid dengan Prabowo itu nggak diungkapkan detailnya ya di media massa. Tapi poinnya adalah Prabowo dulu jadi calon presiden, dia tahu kalau dia dicurangi. Dan tentu Anies juga tahu bahwa dia dicurangi. Dan Prabowo juga tahu bahwa Anies dicurangi. Cuma Prabowo diem aja, pura-pura nggak tahu, ya kan? Ya sebagusnya, ya secara moral harusnya Prabowo itu jangan mencurangi orang lain. Tapi kekuasaan itu memang nikmatnya. Dan sudah diperkirakan 2 jalur ditempuh angket itu nggak bisa mengubah hasil perhitungan angka di KPU yang jauh, jaraknya itu jauh sampai 58%. Meskipun ahli-ahli IT termasuk Roy Suryo dan lain-lain, angka 58% itu sudah di setting sedemikian rupa. Meskipun ada 1000-2000 TPS itu diperbaiki, angka kecurangan itu tetap aja angkanya itu nanti sekitar 58%, nggak akan pernah bisa dikejar. Dan di MK pasti kalah, ya kan? Nggak bisa didiskualifikasi karena angkanya terlalu jauh. Didesain seperti itu, 58% lawan berapa, 24% apa berapa ya? Sebenarnya Ganjar 17% ya. Nah, sekarang gimana kalau sudah begitu? Ya meskipun orang itu menempuh angket, hasil angket hak bertanya itu kan bertanya, dia dipanggil semua stakeholder itu sama DPR. Ya habis itu ya tetap aja tanggal 20 Maret ditetapkan ya, pemenang perolehan suara terbanyak itu pasti Prabowo kan gitu. Ya itu faktanya, fakta realitas politiknya. Terus nanti dibawa ke MK dengan alasan TSM, kecurangannya itu terstruktur. Sebenarnya istilah kecurangan nggak ada, yang adanya pelanggaran undang-undang ya, bahasa masyarakat kecurangan maksudnya pelanggaran sistematik dan masif ya. Ya sudah, saya sudah ikuti ahli-ahli, ya paling akan termasuk wawancara dengan Jimli Asidiki ya, Ketua Mahkamah Konstitusi, di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Dan sudah bisa diperkirakan siapa yang akan jadi presiden, ya kan? Nah yang baru itu kan Anies ya, Baswedan dia bilang hendaknya kita diteruskan diskusi, dibincangkan supaya kecurangan situasi ini, pemilu ini nggak akan dilanjutkan, tidak diulangi dalam proses pilpres berikutnya. Itu harus ada sumbangan pikiran dari semua pihak ya. Keadaan ini tidak bisa diulangi, tidak bisa diteruskan gitu. Dan kita akan saksikan ya presiden yang muncul ya dengan tahta, penuh dengan kehormatan, penuh dengan kemuliaan, dan tinggal di istana putih di Jalan Medan Merdeka Utara, tapi diiringi ya dengan drama Korea yang luar biasa. Seluruh sivitas akademika dan juga seluruh guru besar, dosen dari perguruan tinggi
yang kecil, menengah, dan besar di Indonesia semuanya menyerukan suara moral terhadap situasi kita sebelum pemilu. Luar biasa ya, kerusakan yang sudah dialami, kerusakan nilai-nilai demokrasi kita. Dan aktor utamanya tentu adalah Presiden Jokowi yang betul-betul mendeklarasikan diri dia akan kampanye dan berpihak. Dan ini satu langkah yang dramatis dan mengejutkan ya, civil society. Di situ sumber masalah, epicentrum masalahnya di situ. Karena dia kemudian memuliakan anaknya wakil presiden yang diloloskan lewat manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi peraturan nomor 90 tahun 2023. 16 Oktober hari Senin. Di situ sumber masalahnya. Hujan ya. Andai saja katanya kalau Jokowi itu turun baik-baik dan andai kata Gibran itu tidak jadi wakil presiden dan tentu Jokowi tidak melakukan manuver-manuver yang membuat Indonesia heboh. Ya sudahlah ya. Inilah perjalanan catatan bangsa kita. Ya, kita akan mendapatkan seorang presiden dan seorang wakil presiden yang seperti itu. Takdir Allah berlaku, kita hanya menerima, dan pasti ada hikmahnya. Ya kan? Tentu yang sangat ambisius menjadi calon presiden tentu Prabowo, dan dia sudah terbukti menggunakan segala cara dengan cara bagaimana dia bisa menang untuk kali ini, untuk keempat kalinya. Tentu dia juga berpikir kan tentang bertambahnya umur yang sudah 72 atau 73 tahun itu. Dengan jalan yang sudah mulai tertatih-tatih dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dengan segala cara, Anda bisa berbuat apa? Kecuali hanya bicara. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bicara. Dan nanti kita urus bersama-sama negeri kita. Karena umur dari penguasa itu terbatas, tapi umur Indonesia yang kita cintai itu jauh lebih panjang dari kekuasaan. Oleh karena itu, kalau kita ngomong, itu bukan semata-mata bagaimana Anies jadi presiden, tapi bagaimana kita merawat Indonesia bersama-sama supaya jauh lebih baik. Kita siangi tanaman kita, kebun kita dari hama, dari rumput-rumput liar ya. Hujan ya, supaya kebun kita ya, halaman rumah kita atau ya kebun kita tumbuh subur, tidak ada hama tikus, nggak ada hama garangan, nggak ada rumput liar yang merusak pemandangan dan mengurangi hasil-hasil dari pertanian atau dari kebun yang kita rawat itu. Indonesia itu jauh lebih penting daripada kita mengikuti, ya perlu kita ikuti kelakuan-kelakuan jahat para penjahat-penjahat, para pejabat-pejabat yang menggunakan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan, jabatan-jabatan yang dia inginkan. Kita harus selalu bayang-bayangi mereka, supaya kejahatan itu tidak merajalela. Kata Pak Nasir, Muhammad Nasir, Perdana Menteri RI, ya, tahun 50-an. Tahun 50 saat dia menjadi tim formatur kabinet ditunjuk oleh Soekarno dan dia menjadi Perdana Menteri karena pikiran-pikiran yang cemerlang di parlemen yang kemudian disebut sebagai mosi integral Nasir. Nasir itu kemudian tahun 71 bicara di depan ulama sebanten
ya, tahun 71 di masa kekuasaan Orde Baru mulai mekar. Dalam sebuah buku tipis yang saya miliki, yang saya baca, sekitar 20 halaman, A4 dibagi 2 kertas koran itu. Di halaman kedua, setelah halaman pertama dibuka, halaman kedua sebelah kiri ada tulisan, satu-satunya cara agar kebatilan atau kecurangan bisa menang ialah dengan cara kita berdiam diri saja. Jadi kata Pak Nasir di depan ulama Banten itu mengingatkan, pidatonya itu dibukukan, ya. Pidato dibukukan dalam bentuk buku tipis, ya, diterbitkan oleh Fajar Sodik. Saya beli di halaman Masjid Al-Furqon dulu waktu saya masih remaja, murah, 500 rupiah atau 1000 rupiah dulu tahun 80-an, 82 apa 83. Kata Pak Nasir, satu-satunya cara supaya kebatilan itu menang jika kita berpangku tangan saja, berdiam diri saja. Oleh karena itu bicara itu penting, supaya orang-orang yang jahat itu mengurungkan niat jahatnya. Kita marah itu penting, melihat kebatilan, supaya orang-orang jahat itu tidak memperlihatkan kejahatannya secara sempurna dan penuh dengan keberanian dan terang-terangan. Kita lihat Prabowo tidak berani bicara soal kecurangan. Kenapa? Jawabannya, Anda tahu, saya tahu. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab secara terus terang. Karena kita tidak mungkin menutup cahaya matahari dengan telapak tangan kita sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, dia mengibaratkan dengan satu metafora yang indah. Seorang kelelawar itu, dia matanya itu begitu tajam kalau di malam hari, di saat malam itu gelap gulita. Tetapi kelelawar itu kalau siang hari, dia matanya seperti buta. Dia silau karena kebenaran itu begitu terangnya. Jadi kelelawar itu tidak mampu menatap cahaya matahari karena terangnya. Dia bisa bermata tajam di dalam kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara kecurangan, itu sebenarnya di Quran ada nggak sih bicara kecurangan? Ada. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jadi memang dikecam, ya, akan mendapatkan neraka wel, celaka orang-orang yang curang itu. Kalau dia menerima takaran itu pengen dicukupkan kan, tapi kalau dia memberikan menjual barang, takarannya dikurangi, ya kan? Itu kira-kira itu. Jadi orang curang itu dikecam di dalam Al-Quran, ya, karena sangat sifatnya manusia itu egosentris, ya, ingin untung untuk dirinya sendiri dan lupa bahwa keadilan itu harus ditegakkan, dan keadilan itu harus dimulai dari sejak dalam pikiran, kan gitu. Terus kemudian apa yang dilakukan, kecurangan-kecurangan dan keburukan-keburukan itu mereka lupa bahwa mereka itu akan satu saat akan dibangkitkan menghadap
Allah kembali ya, di satu hari yang besar, liyaumin azim, yang di situ nanti semuanya akan dibongkar dan dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang berbuat curang itu. Coba dibuka lagi surat bahayanya orang yang berbuat curang dalam surat Al-Mutaffifin, juz ke-30. Ya, juz ke-30 surat nomor 5 dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Al-Infitar, At-Takwir, Al-Mutaffifin, surat ke-6. Jadi kalau An-Naba 78 jadi tambah 6, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ya. Surat ke-83 Al-Mutaffifin. Surat ke ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun alla yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dihafalkan ya surat Al-Mutaffifin untuk memandu cara kita berpikir supaya lebih dekat dengan Al-Quran, supaya lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenal